Kita ini guys di lokasi reboisasi ya, meriksain pohon-pohon yang kita tanam di kaki Gunung Lancing di Jemberana bagian barat, ujung Jemberana bagian barat di Pulau Bali. Walaupun ini dekat Taman Nasional ya guys ya, tetapi ini bukan wilayah Taman Nasional. Jadi kita reboisasi ini bukan di Taman Nasional ya, di wilayah Taman Nasional. Reboisasi di sini ini ya, di Gunung Lancing ini 1 tahun yang lalu kita periksa hari ini apakah ada yang mati atau ada yang hidup kan gitu. Ternyata setelah di sini kita periksa hampir 70 sampai 75%-nya itu banyak yang mati guys. Di sini nih. Dari total penanaman itu sekitar 11.500 ya, sekian gitu ya, 11.500 sekian pohon. Jadi reboisasi itu susahnya di situ guys. Prosesnya juga susah ya. Bawa bibitnya ke lokasi sini aja juga susah. Kemudian nanamnya juga susah, butuh biaya lumayan besar, tenaga, waktu. Tetapi akhirnya setelah ketanam banyak yang mati. Itu sudah biasa kalau reboisasi. Akhirnya kita sulami lagi ya. Nggak cukup sekali, kadang-kadang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali pernah sampai hidup. Dan nanti kalau hidup ya sekitar 1-2 meter, 3 meter, kan pertumbuhannya lama ya, itu akhirnya bisa agak besar beberapa tahun kemudian, dan itu pun kadang bisa mati lagi. Kenapa? Kadang-kadang juga dipotong orang, kadang-kadang kena angin dan lainnya. Jadi untuk menumbuhkan pohon, merubah hutan, bekas hutan begini ini ya, untuk jadi hutan lagi itu susah, butuh kesabaran ekstra guys. Makanya kenapa kita membuat video ini ya, paling tidak kita akan sedikit memberitahukan kepada sahabat semua bahwa untuk memulihkan hutan itu bukan perkara yang gampang guys, sangat susah ya. Mulai dari pengadaan bibit, dari bibit aja kita sudah susah. Kenapa? Kita akan ngambil nih dari biji ya, biji pohon kita semai ya, sampai tumbuh dan agak sedikit besar, sekitar 60 sampai 70 cm, baru kita bawa ke bekas hutan yang akan kita reboisasi begini ini. Nunggu musim hujan. Nah, setelah kita tanam saat musim hujan itu permasalahannya itu banyak guys, kompleks. Bekas hutan yang sudah berubah ya, sudah berubah, hutannya sudah berubah, pohon-pohonnya yang besar itu sudah nggak ada, itu kondisi tanahnya itu sudah berubah guys, sifatnya sudah berubah. Saat hujan ya akan sangat banyak air, bahkan sampai banjir, bisa longsor ya. Tetapi beberapa minggu kemudian ya, bukan hitungan bulan ya, beberapa minggu kemudian saat kemarau datang, hujan nggak ada gitu ya, kering guys, langsung kering, tanah ini langsung kering. Makanya kita itu sering kejebak dengan situasi begitu itu. Saat hujan kita tanam, tapi beberapa minggu kemudian hujan habis, akhirnya tanah kering, akhirnya langsung mati. Ini akarnya yang mati duluan, itu akarnya kering. Jadi gitu, sifat dari tanahnya itu sudah berubah sama sekali. Saya ulang lagi, saat hujan air ini melimpah guys, melimpah sampai banjir, sampai longsor. Tetapi setelah beberapa minggu kemudian hujan berhenti, langsung sifat tanahnya itu berubah menjadi sangat kering, nggak ada air sama sekali di dalam tanah. Bahkan pohon yang kita tanam pun akhirnya mati karena kekurangan air. Jadi memulihkan hutan itu bukan suatu perkara yang mudah, butuh ekstra kesabaran dan dedikasi yang kita nggak bisa menilainya lagi. Jadi teman-teman, nanti ya, yang biasa kita reboisasi, kita balik lagi ke sini ya, moga awal bulan depannya, Januari. Kita bawa beberapa bibit lagi, sekitar 5.000 sekian, untuk memperbaiki yang sudah mati di sini.
banyak yang sudah mati guys. Tapi ada yang beberapa yang hidup. Ini ada yang hidup ya, ini hidup, ini mati, tinggal ini acirnya aja. Ini mati, banyak yang mati. Jadi nanti kita sulami lagi, kita tambahin lagi di sini ya guys ya. Jangan kapok ya guys ya, untuk menanaminya lagi. Nanti coba kita ini periksa ke depan sana ya sekarang. Ini mati. Banyak sekali yang mati. Iya, 70 sampai 75% mati. Nanti sekitar awal bulan ya, kita coba datangin bibit lagi ke sini. Terus kita gantiin yang mati ini. Kenapa kita ini aja? Sekarang kita coba kunjungi lagi ini apa namanya, lokasi reboisasi itu, karena gini ya, saya ingin memberitakan bahwa nanam pohon di hutan gundul gini ini susah sekali guys. Membuat hidup aja susah ya, menghidupkan ini. Ini nggak ada, nanamnya aja susah, kemudian untuk menghidupkan itu susahnya bukan main. Bisa pohon gini nih ya, nanam gini ini bisa 3-4 kali percobaan guys. Jadi akhirnya walaupun banyak yang mati gini kayak terbiasa kita, karena 3-4 kali percobaan baru bisa hidup. Sangat susah sekali untuk menumbuhkan pohon, memulihkan hutan itu luar biasa susahnya guys. Nah, jadi maksud kita membuat video ini, kita taruh di tripod lagi biar nggak jatuh. Maksudnya itu kita ini guys ya, memberitahukan, share kepada semua orang bahwa nanam pohon itu reboisasi itu susah sekali. Nanamnya susah, membawa bibitnya aja ke sini susah. Kemudian yang paling susah itu, saya ulangi lagi, adalah menumbuhkannya, menghidupkannya itu. Maka sudah ditanam dengan susah payah menanamnya, itu nggak bisa hidup ya. 2 kali gagal, 3 kali gagal, kadang-kadang 4 kali gitu baru bisa hidup. Kenapa kok bisa begitu? Itu karena gini, kalau sudah nggak ada pohon ya, kayak di lokasi ini sudah hilang, pohon induknya ini sudah hilang ya, kondisi tanah ini udah berubah guys. Kenapa? Kering, sangat kering sekali. Waktu kemarau itu sangat kering. Ada hujan ya, tiba-tiba hujan gitu, tetapi ya, 1 minggu kemudian itu keringnya bukan main guys. Akhirnya yaitu awal mula kita tanam musim hujan nih ya. Setelah gitu kemarau datang gitu, langsung panjang kemaraunya, akhirnya mati. Udah ya, ini kayak kejadian di sini ini. Jadi reboisasi itu bukan susahnya, bukan hanya menanamnya, tetapi mempertahankannya guys. Mempertahankan supaya yang kita tanam itu hidup. Itu susahnya bukan main. Jadi ya gini, kalau sudah hutan itu sudah berubah, beralih fungsi, pohonnya sudah besar hilang, menumbuhkannya lagi itu susahnya bukan main. Dan untuk mencapai pohon yang besar ya, yang akhirnya kita sebut sebagai pohon hutan, itu membutuhkan, kalau hidup ya,
membutuhkan waktu nggak sedikit, bisa puluhan atau bahkan ratusan tahun. Kita nanam sekarang udah nggak ada, pohonnya baru besar setelah kita udah nggak ada berapa ratus tahun kemudian gitu. Nah itu kalau kita menghabisi hutan itu cukup waktu sehari aja udah hilang, kan gitu. Di lokasi ini, guys, berapa kali longsor, guys. Nah, tahun yang lalu longsor, hujan besar itu longsor. Bahkan tahun ini 2 bulan kurang yang lalu itu banjir bandang, ya, akhirnya menyeret ya 4 orang korban, 1 itu belum diketemukan, kemungkinan besar hingga kini, guys. Itu karena ya kita tahu sendiri kalau sudah berubah hutannya nggak ada penyerapan sama sekali. Gitu, guys ya. Pesannya kita membuat video ala kadarnya ini adalah reboisasi itu tidak mudah dan tidak cukup hanya menanam. Menanam itu sudah susah sekali prosesnya, dana, biaya, waktu, dan lain-lain, tenaga. Kemudian belum tentu hidup. Dan itu kita harus butuh 2, 3, atau 4, bahkan 5 kali percobaan di lokasi yang sama seperti ini. Kadang baru bisa hidup. Dan kalau sudah tumbuh, ya, bukan tidak mungkin pohon itu akan ditebang orang. Gitu. Jadi reboisasi adalah suatu perjuangan yang sulit. Sulit sekali, guys. Bayangin ya prosesnya ya. Kita pengadaan bibit, penyemaian. Menyemai sendiri dari buah, ya, dari biji, ya. Biji pohon kita semai, tumbuh sedikit. Setelah sekitar 80 sampai 1 meter baru kita tanam. Itu sekitar 1 tahun. Setelah gitu penanamannya selesai, kita tunggu, kita cek lagi hidup apa enggak, kan gitu. Kalau mati kita sulami lagi sampai yaitu tadi, sampai 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali, bahkan sampai 5 kali baru bisa tumbuh. Setelah tumbuh, kita paling tidak kita datangi lagi supaya kenapa nggak dipotong orang. Tapi ya namanya kita terbatas dan jarak dengan tempat tinggal juga jauh, akhirnya ya nggak akan setiap hari melihat, dan pasti kita kecolongan dan banyak yang dipotong.